Salam jumpa adik-adik pelajar kelas 8 SMP. Hari ini kita akan belajar mengenal bangun ruang sisi datar. Baik, tentunya adik-adik sering memanfaatkan menggunakan bangun ruang sisi datar di sekitar adik-adik. Banyak sekali bentuk benda yang kita temui di sekitar kita yang bentuknya bangun ruang sisi datar. Baik, kita lihat yang pertama ada kubus, ada balok, ada prisma segi 4, limas segi 4, limas segi 5, prisma segi 3, limas segi 3. Tentunya adik-adik sering menemukan benda-benda yang bentuknya seperti kubus, balok, prisma, dan limas dalam keseharian kita di tempat kita masing-masing ataupun kita temukan di sekolah. Baik, kita lihat apa itu. Ada juga prisma segi 5. Apa itu kubus, balok, prisma, dan limas? Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar berbentuk segi 4 dan kongruen atau sama. Ini kubus. Kemudian ada balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar berbentuk segi 4 yang kongruen dan sejajar. Ini adalah balok. Yang berikut prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bangun datar yang kongruen dan sejajar serta bidang lain sebagai sisi tegaknya. Yang berikut adalah limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alasnya dan sisi-sisi tegak yang bertemu pada satu titik. Baik, adik-adik tentu sudah bisa memahami sedikit tentang apa itu kubus, balok, prisma, dan limas. Baik, kita akan lihat lebih dalam tentang kubus dan balok. Kita lihat unsur-unsur kubus. Ini ada sebuah kubus. Kubusnya diberi nama A, B, C, D, E, F, G, H. Sisi atau bidang kubus. Kubus memiliki 6 buah sisi, yaitu sisi A, B, C, D, dan sisi E, F, G, H. Kemudian kubus memiliki sisi yang lain, yaitu sisi A, B, E, F, dan C, D, G, H. Ada sisi A, D, E, H dan sisi B, C, F, G. Jadi kubus memiliki 6 buah sisi. 6 buah sisi yang sama, yang kongruen. Yang berikut rusuk. Nah, rusuk adalah garis potong antara 2 sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Baik, kita lihat di sini. Ini rusuk AD, BC, rusuk EH, dan rusuk FG. Kemudian ada rusuk AB, DC, dan rusuk EF, GH. Ada rusuk BF, CG, AE, dan DH. Ini adalah contoh rusuk pada kubus. Jadi ada 12 rusuk pada kubus. Pada kubus rusuk-rusuknya semuanya sama panjang. Yang berikut titik sudut. Ya, kubus memiliki 8 buah titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Bidang diagonal. Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang dan 2 buah rusuk yang saling berhadapan dan sejajar yang membagi bangun ruang kubus menjadi 2 bagian. Contohnya bidang diagonal adalah ini. Ini adalah bidang diagonal CDEF. CDEF ini dia membagi kubus menjadi 2 bagian yang sama besar, yaitu CD, E, H, G dan AB, CD, E, F. Ya, ini ada bidang diagonal yang lain lagi, yaitu AB, GD. Bidang diagonal ini juga membagi kubus menjadi 2 bagian yang sama besar. Masih ada yang lain lagi, nanti adik-adik bisa temukan sendiri. Oke, yang berikut ada diagonal sisi atau diagonal bidang. Contohnya garis BG, garis AH,
Jadi pada kubus ada 24 buah diagonal bidang. Ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruangnya BH dan AG. Contohnya, diagonal ruang pada kubus itu panjangnya adalah A akar 3. Jadi kalau misalnya panjang salah satu sisinya di sini A, maka panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3. Baik adik-adik, ini adalah unsur-unsur yang ada pada kubus. Selanjutnya kita akan lihat unsur-unsur pada balok. Sama seperti kubus, balok itu memiliki 6 buah sisi. Hanya bedanya kalau pada balok rusuk-rusuknya tidak sama panjang dan sisi-sisi yang berhadapan saja yang memiliki ukuran yang sama. Baik, kita lihat sisi atau bidang balok juga memiliki 6 buah sisi, yaitu sisi ABCD dan EFGH. Jadi sisi ABCD dan sisi EFGH, sisi bawah dan sisi atas. Kemudian sisi depan dan sisi belakang, sisi ABEF dan sisi CDGH, dan sisi bagian kiri dan kanan, yaitu sisi ADEH dan sisi BCFG. Jadi sisi-sisi yang berhadapan ini adalah sisi-sisi yang sejajar dan memiliki panjang yang sama. Oke, kita lanjut. Yang berikut rusuk. Nah, pada balok rusuk-rusuknya di sini rusuk lebarnya memiliki panjang yang sama. Jadi memiliki 4 rusuk lebar yang sama panjang dan 4 rusuk panjang. Jadi ini AB, DC, EF, HG ini juga adalah rusuk-rusuk yang sama panjang. Kemudian memiliki rusuk tinggi, jadi BF, CG, AE dan DH ini juga adalah rusuk-rusuk dari balok yang sama panjang. Jadi rusuk balok itu ada 12 yang terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Yang berikut titik sudut. Titik sudut balok adalah titik potong antara 2 rusuk. Jadi di sini ada 8 buah titik sudut. A, B, C, D, E, F, G, H. Bidang diagonal. Ya, bidang diagonal ini membagi balok menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi ini ada bidang diagonal CDEF dan ada bidang diagonal ABGD. Bidang diagonalnya. Kemudian ada diagonal sisi atau diagonal bidang, misalnya garis BG dan garis AH. Ini adalah contoh diagonal bidang. Jadi pada balok juga kalau kita lihat akan ditemukan 24 buah diagonal bidang. Diagonal ruang contohnya garis BH dan garis AG. Baik adik-adik, ini adalah contoh atau unsur-unsur pada balok. Jadi pada balok ada sisi atau bidang, ada rusuk, ada titik sudut, ada bidang diagonal, ada diagonal bidang atau sisi, dan diagonal ruang. Kita lihat yang berikut, jaring-jaring dari kubus. Ini adalah jaring-jaring kubus. Kubus itu memiliki 6 buah bidang datar yang memiliki ukuran yang sama. Ini contohnya. Jadi ini bidangnya memiliki ukuran yang sama. Jadi kubus tersusun dari 6 buah bidang datar yang memiliki ukuran yang sama. Yang berikut kita lihat jaring-jaring balok. Balok itu terdiri dari 3 pasang sisi yang berukuran sama. Baik, kita perhatikan sini. Sisi yang sama adalah sisi bagian bawah dengan sisi bagian atas, sisi bagian depan dan bagian belakang, kemudian sisi bagian kiri dan bagian kanan. Jadi balok itu tersusun dari 6 buah bidang datar yang terdiri dari 3 pasang bidang datar yang berukuran sama. Itu di sini kita sudah lihat sama-sama. Bidang dari kiri dan kanan ini sama, bidang bawah dengan bidang atas sama, kemudian bidang depan dan belakang berukuran sama. Baik adik-adik, ini adalah bagian-bagian dari unsur-unsur kubus dan unsur-unsur
balok, serta jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok yang kita pelajari saat ini. Semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat bagi adik-adik. Terima kasih.